I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tahap kegiatan dalam bimbingan atau konseling kelompok. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam bimbingan atau konseling kelompok itu memiliki 4 tahap kegiatan. Yang pertama, tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, yang keempat tahap pengakhiran. Nah, khusus untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai tahap kegiatan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai tahap kegiatan dalam bimbingan atau konseling kelompok, teman-teman harus menyimak video kali ini. Tahap kegiatan. Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan atau konseling kelompok. Nah, dalam tahap ini hubungan antara anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok ini sudah terjalin dengan baik, atau bisa dikatakan bahwasanya sudah tercipta kohesivitas dalam kelompok ini. Selain itu, pada tahap ini kegiatan kelompok akan ditampilkan secara nyata. Pemimpin kelompok akan mengambil alih dan menjelaskan tentang jenis atau kegiatan kelompok yang akan dijalani kelompok pada tahap ini. Nah, adapun kegiatan yang akan dijalankan dalam tahap ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan masalah. Nah, dalam kegiatan ini semua anggota kelompok ini diajak untuk mengemukakan permasalahan apa yang dirasa cukup dijadikan sebagai topik pembahasan. Nah, misalnya seperti kurangnya motivasi belajar, kurangnya percaya diri, dan lain-lain. Nah, setelah dilakukannya kegiatan pengungkapan masalah oleh setiap anggota, ini selanjutnya dilakukan kegiatan pemilihan topik. Nah, dalam kegiatan ini, konselor sebagai pemimpin kelompok akan menentukan topik apa yang akan dibahas dalam bimbingan atau konseling kelompok ini. Tentunya hal ini dilakukan setelah pemimpin kelompok mendengarkan beberapa pengungkapan dari anggota kelompok. Nah, contohnya seperti bisa mengungkap topik mengenai motivasi belajar. Apabila dalam kelompok tersebut ada beberapa anggota kelompok yang mengusulkan mengenai topik ini, ataupun topik tentang meningkatkan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya setelah menentukan topik yang akan dibahas, di mana pada sebelumnya sudah ditetapkan bahwa akan membahas mengenai tentang motivasi belajar, maka selanjutnya adalah membahas mengenai topik tersebut. Nah, dalam pembahasan ini bisa membahas mengenai topik-topik tentang tips-tips dalam meningkatkan motivasi belajar, bisa membahas mengenai bagaimana masalah-masalah atau kendala-kendala dalam meningkatkan motivasi belajar. Tentunya ini sangat menarik dalam pembahasan dalam kelompok tersebut. Setelah membahas topik, tentunya para peserta didik atau para anggota kelompok ini merasa sedikit bosan dengan pembahasan materi yang telah dipaparkan pada sesi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, untuk memecah kebosanan, mereka perlu diadakan games melalui sosiodrama yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Nah, misalnya seperti setiap anggota kelompok ini diberikan perannya yang akan dilakonkan. Nah, apabila salah satu anggota kelompok ini misalnya tidak bisa melakukan perannya, ini bisa digantikan dengan peran-peran yang lain yang tentunya bisa dilakukan, sehingga semua anggota kelompok ini bisa melakukan perannya masing-masing, sehingga mereka bisa berpartisipasi semuanya dalam kegiatan ini. Kegiatan yang terakhir yaitu mengemukakan permasalahan. Nah, setelah melakukan kegiatan sebelumnya, maka akan dikemukakan tentang masalah apa yang timbul ketika salah seorang anggota kelompok ini tidak bisa melakukan apa yang menjadi peran yang diberikan. Nah, di sini semua akan dibahas mengenai apa yang menyebabkan sehingga salah satu dari anggota kelompok tidak bisa menjalankan apa yang diperintahkan. Kemudian membahas dalam menyelesaikan masalah tersebut.
proses kegiatan yang sabar dan terbuka. Nah, selanjutnya itu sebagai pemimpin kelompok ini perlu untuk aktif, tapi tidak terlalu banyak berbicara. Dalam kata lain, memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk menyampaikan pendapat mereka. Kemudian memberikan dorongan dan penguatan yang penuh kepada anggota kelompok untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat mereka. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tahap kegiatan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai jumpa.